Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Dengan tetap di rumah saja karena masa pandemi ini belum berakhir. Apalagi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker selalu kalau kalian keluar rumah. Social distancing, selalu jaga kebersihan dan kesehatan, pola makan yang teratur, yang bergizi ya. Tingkatkan imunitas diri. Ya, walaupun kalian di rumah saja bukan berarti kalian tidak bergaul ya. Nah, di sini Ibu akan bicara tentang layanan etika bergaul dengan teman sebaya. Apalagi kalian masa remaja, masa penuh romantika dengan teman sebaya. Oke. Apa sih etika? Dalam pergaulan, kalian harus mementingkan etika. Etika adalah sikap sopan, santun, atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Norma agama yaitu tentang aturan-aturan agama, apa yang diperintahkan oleh daripada dan dilarang oleh agama tertentu. Kesopanan yaitu kalian harus menjaga sikap sopan santun, etika. Adat itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila kalian melanggar adat, nanti ada hukum adat atau hukum dari masyarakat yang berlaku yang harus kalian taati. Kalau norma hukum, nah itu ya yang diatur oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku. Dan kalau kalian melanggar, sanksinya pun adalah sanksi hukum. Sementara etika dalam pergaulan ya etika yang diperlakukan pada saat kalian dalam pergaulan. Jadi kalian harus memandang satu sama lain dengan konteks kalian adalah bergaul dengan teman atau dengan individu lain. Nah, di sini bentuk-bentuk pergaulan remaja. Yang pertama adalah pergaulan persahabatan. Nih, sama seperti yang kalian masa-masa SMA, masa-masa SMK, masa remaja, masa pubertas kalian, perbanyaklah sahabat. Dan kalian pun pertemanan bisa menjadi sahabat. Sahabat adalah seia sekata. Bisa juga kalian karena satu sekolah kalian jadi bersahabat, satu usia, kemudian satu agama atau satu desa, satu tempat tinggal, ataupun kalian satu status sosial. Biasanya kecenderungan seseorang yang status sosial tinggi akan bersahabat dengan yang selevel, atau kadang juga yang status sosial yang di bawah juga akan memilih bergaul bersahabat dengan teman yang status sosialnya sama. Tapi bukan berarti yang status sosial rendah tidak bisa bergaul dengan yang status ekonomi tinggi. Nah, itu tentunya ada etikanya. Kemudian pergaulan percintaan. Masa remaja adalah masa penuh romantika, di mana kalian mulai ada timbul kedewasaan, timbul kalian yang perempuan kepengen berhias diri, kepengen tampil cantik, kemudian senang baca roman-roman atau cerita-cerita novel cinta. Nah, di situ kalian mulai juga melirik-lirik lawan jenis, karena masa perkembangan seorang remaja ya seperti itu masanya. Mungkin akan timbul percintaan. Dari pertama berteman, saling lihat, kemudian akan timbul rasa cinta atau suka kepada lawan jenis. Tetapi kalian juga harus jaga normanya. Kalian masih bokencur ya. Kalau kata orang sih masih cinta monyet. Sekedar kalian memenuhi pertumbuhan perkembangan dari kedewasaan kalian. Selanjutnya, bagaimana cara membina sebuah persahabatan? Yaitu kalian harus belajar menghargai dan menghormati orang lain. Bukan berarti kalian pengen dihargai aja, tapi kalian juga harus menghargai. Kalau kalian pengen dihormati, ya harus menghormati orang lain juga. Jangan sampai kalian hanya kepengen dihargai saja, tanpa kalian belajar bagaimana cara menghormati orang lain. Teman kalian atau orang lain adalah cermin untuk kalian sendiri. Kalau kalian pengen bagus, ya bagusin juga kalian orang lain. Kemudian mempunyai sikap mau mengerti
dalam persahabatan kalian harus saling memahami, mengerti siapa sahabat kalian, bagaimana karakternya. Jangan sampai kalian menyinggung perasaan ataupun tidak mengerti kondisi sahabat kalian. Jadi kalian saling mengertilah apa maunya teman kita. Bukan berarti keinginan mereka itu kita penuhi semua, tidak, tapi memahami dan mengerti siapa sahabat kita dan bagaimana kita juga harus bisa dimengerti. Mau memberikan pujian, seandainya ada teman atau sahabat kita mendapatkan suatu kebahagiaan atau nilainya bagus, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit kalian memberikan pujian. Selamat ya teman, selamat ya, nilaimu bagus ya. Tapi kamu jangan iri. Kalau kalian kepingin ya tingkatkan belajar kalian untuk supaya nilainya bagus, sehingga kalian pun akan mendapatkan pujian yang sama, walaupun tidak dalam bentuk kalimat, tapi hargai dan puji teman kalian kalau teman kalian mendapatkan suatu anugerah kebaikan ataupun kebahagiaan. Selamat ulang tahun ya, gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian mau memberikan motivasi. Nah, seandainya ada teman kalian, sahabat itu berbagi suka dan duka. Kalau posisi sahabat kalian dalam keadaan down, berikanlah motivasi dan dorongan agar mereka atau sahabat kalian jadi bersemangat kembali. Oke. Kemudian tidak bercanda keterlaluan. Nah, ini nih kadang-kadang kalau kita kadang dekat bersahabat, kadang kita selalu bercanda, bahkan kadang lewat batas. Nah, ini kalian harus perhatikan etika dalam pergaulan atau dalam bercandaan, jangan sampai melewati batas. Oh iya, kita punya teman ya, mungkin teman kita tersinggung dan kata-kata kita. Kalau misalkan kalian sudah kadung ngomong terus menyinggung bercandanya, saya bercanda, kalian harus cepat-cepat minta maaf. Maaf ya, aku nggak maksud serius, aku cuma bercanda, maaf deh, gitu ya. Jangan malu, jangan segan untuk meminta maaf kalau kalian melakukan salah dalam bercandaan. Selanjutnya, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Biasanya kalau kita sudah berdekatan bersahabat itu saling cerita, saling curhat, bahkan yang sifatnya rahasia. Karena kita sudah percayai sahabat kita, ya kita tumpahkan semua isi hati kita. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak enaknya, kita kadang mungkin lagi sedikit musuhan, ada kelas sedikit, kita kadang keceplosan, oh ternyata ini dan sebagainya, itu negatif. Jangan sampai kalian mengkhianati kepercayaan sahabat kita walaupun pada saat itu sedang miss persahabatannya atau sedang dalam keadaan bermasalah. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam bersahabat? Yaitu, pilihlah teman yang berakhlak baik. Kalau kita dekat orang baik, kita akan terbawa arus kebaikan juga. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, teman itu membawa aura positif dalam belajar kita. Kalau teman bawa yang negatif, yuk jangan didekati, jauhi. Dan pilihlah teman yang memberi semangat belajar yang tinggi. Ayo belajar yuk, kerjakan PR dan sebagainya. Selanjutnya, saling membantu. Ya jangan pelit-pelit lah, jangan berat tangan, kalau ringanlah tangan untuk membantu sahabat kita bila mana mendapatkan kesulitan. Misalkan kesulitan dalam pelajaran, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, kalian jangan pelit, jangan sungkan-sungkan untuk membantu sahabat kita. Suatu saat kita pun butuh bantuan dari sahabat kita. Solidaritas, misalkan kalian bersahabat dengan yang berbeda agama, kalian harus punya rasa toleransi dan solidaritas sesama teman. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri. Sudah saatnya sholat, sudah saatnya ke gereja, silakan. Kemudian kalian juga harus mengerti, memahami. Solidarlah, kita saling berbagi bersama-sama dengan sahabat kita. Jangan egois. Hindarkan perilaku yang melanggar norma agama. Nah, ini penting sekali. Kadang persahabatan kita, pertemanan kita, kadang ngajak yang nggak benar. Misalkan teman kita ngajak minum-minum narkoba, minuman keras, atau ngajak narkoba, ya jangan kalian ikuti. Perilaku seperti yang menyimpang ya jangan kalian ikuti. Kalian harus punya batasan-batasan dalam pergaulan. Nah, demikian sedikit tips etika dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya atau peers, teman sebaya kalian. Challenge untuk kalian yaitu cari 3 orang di antara teman kalian satu kelas.
Kemudian tulis hal positif dan negatifnya dari teman kalian tadi. Nah, setelah kalian menulis hal positif dan negatifnya, kemudian apa yang harus kalian lakukan kalau kalian berteman dengan mereka supaya tidak terjadi miss dan membawa aura yang positif untuk pergaulan dan persahabatan kalian. Terima kasih. Kalian jawaban bisa kalian kirim ke presensi QR dan selamat mencoba untuk tetap banyak bersahabatan bagai kepompong. Sekian, selamat persahabatan bagai kepompong. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendekati masa remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Challenge-nya saya